Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman Wah, semua. Salam Milani Indonesia, kembali lagi bersama kami tim Buletin Milanilo. Setelah libur berapa lama? 3 minggu kita ya nggak bikin konten YouTube karena memang sibuk gitu kan. Karena gue juga harus tiap pekan ke keluar kota karena urusan MI lah gitu. Jadi baru bisa kumpul lagi sama teman-teman malam ini untuk kita bahas tentang Milan yang mulai minggu depan atau akhir minggu ini sudah mulai bertarung dalam kompetisi resmi di Europa League. Itu tanggal 18 pagi ya, 17 waktu Eropa, di Indonesia 18 pagi. Sama di tanggal Senin untuk giornata pertama Serie A. Gue masih dengan teman-teman lama gua, ada Kang Robi dari Sukabumi, Kang ya, Bang Dean dari Depok, halo. ya. Lalu ada Bang Rizal dari Bandung. Nah, ini satu lagi nih di muka tua tapi muka lama. Ada Bang Anas dari mana lu Nas? Kudus bukan Jakarta bukan, nggak diakuin loh. Dari mana aja yang penting seneng lah Pak. Ya, yaitu Bang Anas dari apa ya, pengurus pusat lah dia sama gua, dia ngurus MI gitu. Ya, kita ngebahas pertama, mungkin kita bahas Mercato dulu kali ya, sebelum kita review hasil uji coba kemarin gitu kan. Milan sudah melakukan 3 kali uji coba lawan tim Serie B. Mungkin dari Rizal dulu kali, Jal. Ada pendapat, Jal? Bagaimana Mercato Milan musim ini? Iya, kalau yang dari sampai sejauh ini ya, Milan kan baru ngeluarin sekitar 20 juta untuk mempermanenkan Simon Kjaer, Salmakers, yang masing-masing 3,5 juta, terus Tonali biaya pinjam 10 juta, plus Rebic yang undisclosed fee. Ya mungkin dihitung-hitung dengan biaya apa ya namanya, yang pengeluaran yang Milan keluarkan gitu ya, sekarang mungkin ya sekitar 20 juta gitu. Sementara pemasukannya itu sampai sekitar 38. Dari Suso 24 juta, Andre Silva 9 juta, dari Ricardo Rodriguez 3 juta, dan Gustavo Gomez 2 juta. Ya, sejauh ini sih cukup pergerakan Maldini cukup bagus ya. Meski terbatas dengan FFP dan lain hal. Terlebih kemarin kan sempat ada drama sama Rangnick juga kan. Rencana yang Maldini ini yang sekarang dijalankan itu baru terlaksana di akhir Juli, setelah ya dipastikan bertahan gitu. Dengan segala keterbatasannya sih menurut saya pergerakan Maldini ini udah cukup bagus ya untuk memotong gaji juga, pengeluaran gaji gitu kan. Tinggal ada masih sekitar sisa 2 pekan lagi nih untuk pergerakan apa yang akan dilanjutkan oleh Maldini selain masih berusaha dapetin Bakayoko, terus melepas beberapa pemain yang nggak dibutuhin gitu. Dan terbaru ini katanya ada makin gencar Federico Chiesa gitu. Tapi dari sejauh info yang saya dapat sih, kontak dengan Fiorentina itu belum ada. Cuma Maldini udah beberapa kali mengontak ayah dari Chiesa, dan Chiesa itu sendiri, dan hasilnya positif gitu. Si Chiesa udah menyatakan dia ingin gabung Milan. Cuma karena keterbatasan dana dari penjualan yang belum datang, jadi Maldini belum bergerak untuk negosiasi dengan Fiorentina. Mungkin gitu dulu sih. Oke, menurut lu Chiesa sama Bakayoko itu masih perlu emang? Ja, menurut gue sih nggak perlu. Udah nggak perlu ya dengan skuad komposisi yang ada sekarang gitu. Ya, dengan menurut saya sih kalau misalkan kan ini Milan ada 3 kompetisi gitu, terus
Kalau nggak salah nanti di awal 2021 itu Casey dan Bennacer main di Piala Afrika. Ya, jadi kan berarti stok gelandang berkurang 2, makanya Maldini masih berusaha 1 gelandang lagi itu mungkin karena antisipasi buat itu. Jadi ya, jadi untuk antisipasi biar kualitas gelandang itu antara starter dan rotasinya sama baiknya gitu. Mungkin itu salah satunya. Terus yang kedua, kalau urusan untuk Federico Chiesa itu Maldini nggak menjadikan dia prioritas gitu. Cuma andaikan ada kesempatan untuk dia bergerak, Maldini bakal memanfaatkan itu gitu. Kalau gue sih enggak sih, Wak. Gue sih enggak sih, karena menurut gue udah ada Brahim Diaz, sudah Bennacer udah mateng lah. Casey udah mateng. Malah menurut gue yang harus diperbaiki tuh bek kanan loh, Wak. Ya, kan kemarin sempat ngincer pemain PSV kan ya? Siapa gue lupa namanya sama tuh. Itu sama Tottenham. Nah, itu kan ngincer bek kanannya tuh. Iya, Denzel apa namanya itu. Nah, itu kan harusnya bagus tuh. Karena kemarin kan Conte sama Calabria masih angot-angotan tuh kalau menurut gue tuh. Mungkin dari Bang Dian ada tanggapan ya Mercato. Mercato sih udah oke ya, cuman gue masih nggak habis pikir kenapa bisa kemarin ngotot media sih yang bilang, walau Maldini juga udah bilang kayaknya lo lebih tahu banget daripada gue gitu kan soal ditanya masalah Bakayoko kan ya. Nah menurut memang urgensinya ada di bek kanan dan cadangannya Theo sih sebenarnya, karena Laksal juga kita nggak terlalu tahu dia kayak gimana sebenarnya. Karena kan setelah kita tahu kemarin ya paling bagus pas dia main lawan Atalanta ya, dia main bagus tuh dia Laksal dan ya bagus soal itu doang gitu kan. Sisanya kan kita nggak tahu ya, kalau kita perbandingannya sama Theo kan memang jauh banget ya dari segi ofensif dan defensif. Terus yang kanan, nah yang masih nggak gue pernah habis pikir, bahkan sempat gue bingung banget kenapa mau gitu ngeluarin duit walaupun option to buy sampai 30 juta buat Bakayoko yang sebenarnya nggak perlu banget gitu di tengah Milan. Sebenarnya dengan datangnya Tonali aja, lini tengah Milan tuh udah pack banget gitu dengan kompaknya Casey dan Bennacer. Lalu menjual nama Pobega yang diperpanjang dan dipertahankan. Pobega ya. Ada nama Pessina, ada nama siapa lagi? Florentino Luis gitu. Itu semua jadi masuk akal gitu. Kalau Pobega, Florentino Luis buat gue masih masuk akal gitu, karena resale value-nya bakal tinggi gitu, karena Florentino Luis masih muda, lalu juga ya Benfica lah, skotnya Benfica tidak bisa diremehkan gitu kan, itu resale value-nya bakal tinggi, karena gue yakin sih tahun depan Casey, musim depan adalah tahun terakhir Casey atau Bennacer di Milan gitu kan, memang kayak tujuannya itu ya, gue ngeliat Gazidis ya, makanya dia bela-belain beli Tonali option to buy dan bakal diambil Madrid gitu ya. Yes, bisa jadi gitu kan. Nah, menurut gue Bakayoko tuh kurang penting buat strategi Milan ke depan. Nah, untuk masalah Chiesa ya, kalau memang tujuannya membeli Chiesa dengan menjual Castillejo atau tidak terlalu menumpuk pemain di kanan, gue oke aja gitu. Karena kalau di kiri, lu lihat itu banyak banget pemain yang bisa Hakan bisa ditaruh di kiri, terus Rebic, Leao masih ada di kiri, lalu kita lihat juga Colombo yang kemarin sempat singgung. Yes, butuh striker ternyata ada di Colombo, walaupun ya hanya pertandingan persahabatan, tapi bisa ditunggulah tajinya kayak gimana. Jadi menurut gue Chiesa hanya kita butuhkan kalau memang kita bisa pertama ngejual Paqueta, lalu kita pertama bisa ngejual Castillejo yang menurut gue sih nggak mungkin juga sih kayaknya, karena emang udah padu banget sama Milan yang ada gitu sih. Menurut kalian mungkin siapa yang mau komentar? Alen Halilovic akan dapat tempat gak di musim ini? Atau dia akan dipinjamin lagi, sekolahin lagi? Rijal mungkin, atau dia yang ketawa duluan tuh? Lo udah komentar tentang Alen? Aduh, buang aja dah. Buang aja. Dia bagus di FM doang. Di FM gue mantep banget itu orang dah. Kagak ada lawannya. Di FM. Apa tuh gue beli dah. Di FM doang dia mantep ya dah. Kenapa sih? Gue ngerasa dia kurang dapat tempat, kurang dapat waktu loh. Masalahnya gini ya. Kalau hanya ada satu pelatih yang menyaksikan kemampuannya, itu masih bisa diperdebatkan ya. Masalahnya banyak pelatih
menyaksikan kemampuannya di tim yang dia dipinjemin aja, dia nggak aku gitu kan. Beda sama contohnya seangkatnya Odegaard ya kan seangkatan ya, dia berdua ya. Odegaard dipinjemin itu dia namanya naik gitu kan. Sedangkan Halilovic ini dipinjemin namanya kagak ada, itu hilang dari peredaran gitu kan. Jadi buat gue itu udah cukup bukti, udah cukup beberapa opini dari pelatih yang memang menunjukkan bahwa ya udah dia cuma sampai di situ aja. The next message-nya sampai dibeli Barcelona aja gitu. Permainannya ya karena dia di kanan inverted winger, kaki kiri shooting, permainannya dari itu doang, sisanya udah nggak ada yang sama. Jadi enough lah menurut gua, mumpung masih ada value-nya buat dijual, bisa ngasilin plus Valenza buat Milan kan yang sekarang jadi rame semenjak ada FFP gitu. Ya jadi buat gua itu adalah ya bergunanya buat Milan ada plus Valenzanya sekarang, karena tuh di pramusim juga nggak pernah dipakai kan sama Pioli gitu sih. Oke, gue sekarang mau ngebahas masalah pemain muda nih. Ya, kita tahu banget Pioli di pramusim ini banyak banget memainkan pemain muda tuh, mulai dari lini belakang, lalu di tengah juga ada Omega tadi, lalu di depan kita tahu banget ada Maldini sama Colombo, ada Robak juga yang dimainin. Kira-kira, tapi kalau Robak dia fix Primavera ya musim depan ya, jadi dia tidak masuk ke tim senior atau tim utama gitu loh, karena kemarin masih uji coba aja. Nah, kira-kira yang akan dapat banyak waktu bermain, kira-kira siapa nih kesempatannya untuk pemain-pemain muda ini? Kalau dari gua sudah cukup ya kita berinvestasi ke pemain muda gitu, mulai dari musim lalu dan sekarang gitu ke Tonali. Untuk jangka pendeknya pemain muda sekarang ya hanya untuk naikin resale value ya, dan nambel kekuatan tim inti yang udah ada di akhir musim kemarin dengan kualitas yang gak jauh-jauh banget daripada cadangan yang kemarin gitu kan. Jadi menurut gue sih untuk youngster yang sekarang ya gue rasa cukup, dan kalaupun mereka nggak dapat kesempatan banyak gitu sama kayak Leo kemarin gitu, gue sih nggak bakal mempermasalahkan itu gitu, karena sekarang Milan lagi haus prestasi gitu, udah harus lewat sih waktu untuk coba-coba dan mengembangkan pemain muda. Gue rasa sih sudah cukup ya, ditambah lagi ya lu tau lah Ibrahimovic bakal harusnya sama gelar, bukan nama, nggak bakal cukup dia sama Liga Champions doang gitu kan. Dan ya yang kita tahu di 3 musim terakhir, 3 atau 2 musim lain semenjak yang Hongli kita banyak invest di pemain muda, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ternyata ya kultur di Itali sepertinya kulturnya mewajibkan kita harus nggak perlu membayarkan banyak hal kepada pemain muda. Dan ya sekarang ini buat gue ya even Maldini itu nggak ada kesempatan atau Colombo hanya dapat kesempatan sedikit seperti Palos di zaman dulu, gue nggak masalah. As long Milan menang, as long paling minim bisa masuk Liga Champions gitu sih. Oke. Nas, tahu gak Nas? Nonton kan? Gue pemikiran sih ya sama Bang Dean. Iya, gue sepemikiran sama Bang Dean sih. Cuma gue bakal prediksi Dani Maldini bakal main lebih banyak, dapat kesempatan lebih banyak di musim ini. Oke, Kang Robi ada tanggapan? Kalau menurut pemain muda Colombo yang paling banyak main. Yang menggugah hati lu siapa ya? Colombo, Wak. Soalnya Taruh nih Bang Robi nih. Ibra juga nggak bakalan Ibra juga udah usianya udah uzur kan, maksudnya nggak bakalan pasti nggak bakalan full main. Lo ngeremehin Ibra lo, kacau. Dia bilang ini baru permulaan lo, baru pemanasan lo. Baru pemanasan lo. Gua ngutip ini, Wak, videonya Coach Justin, Wak. Apa tuh? Iya, kata Coach Justin kan Ibra nggak bakalan sampai full main gitu, nggak banyak mungkin membantu gitu kan. Yang banyak membantunya pasti lini tengahnya. Udah habis lah kalau kata. Mungkin dia hanya bantu faktor non teknisnya gitu, kayak support apa gitu aja sih, Pak. Kalau menurut gua Colombo yang paling banyak main. Banyak. Ya, tadi kita sudah bahas masalah Mercato nih. Gua pengen bahas masalah hasil pramusim kemarin. Jadi mungkin Milan
teman-teman sudah tahu dan juga mungkin sebagian sudah nonton bagaimana Milan begitu perkasanya dalam uji coba 3 uji coba dengan Novara, Monza, Brescia, sama Piacenza 4 berarti ya, 4 kali ya. Itu menangnya dengan menang yang mutlak, besar, dengan skor besar. Satu hal catatan gue sih yang gue tangkap dari permainan Milan atau dari hasil uji coba itu adalah bagaimana Milan bisa mencetak banyak gol dalam satu pertandingan, lebih dari 3 gol. Kan ada yang sampai 5 waktu lawan apa kemarin? Vicenza. Itu 5. Sebelumnya lawan Monza 4, lawan Novara 4. Sama kemarin lawan Brescia 3. Oke, mungkin catatannya dari Jal, apa Jal? Catatan uji coba kemarin yang lu lihat. Lu nonton catatan ini? Match kemarin itu saya kebetulan yang match lawan Novara itu cuma nonton 1 babak. Tapi dari apa yang gue lihat itu sebenarnya nggak ngelihat dari hasil dan skornya sih, cuma karena kayak ini kan pramusim gitu, di mana semua tim ini masih mencoba untuk ngebentuk lagi konsep permainannya gitu. Tapi dari apa yang gue lihat, permainan Milan konsepnya masih ini gitu, masih padu gitu, nggak terlihat kalau ini tim udah liburan 1 bulan gitu. Jadi terus ada ini juga ada dari sisi kebugaran tim itu juga udah lumayan gitu. Kemarin juga ada info kalau para tim ini seperti kayak Rebic bilang, walaupun mereka ini liburan 3 pekan, tapi katanya dari setiap harinya itu mereka dikasih porsi latihan gitu dari tim staf pelatih gitu untuk menjaga kebugaran dari timnya itu sendiri, karena Milan ini kan mulai musim lebih awal gitu dari yang lain karena ikut kualifikasi UEL ya. Terus dari segi itunya sih saya bisa katakan ini udah cukup positif gitu. Sekitar 80-90% ini kebugaran tim udah tercapai gitu. Tinggal mungkin sedikit lagi nanti di liga pas mulai itu sudah fit semua gitu. Kemarin juga katanya kan ada info kalau Ibra ini cedera, tapi ternyata Ibra ini nggak cedera, cuma di-keep oleh staf pelatih untuk persiapan kualifikasi UEL gitu. Jadi dia lawan Monza nggak main, terus lawan kemarin itu Vicenza ya terakhir. Vicenza itu juga Brescia itu juga nggak dimainin. Ya karena untuk persiapan itu. Jadi untuk saya katakan sih dari terlepas dari hasilnya gitu, yang terpenting adalah bagaimana si konsep permainan itu sendiri dan kebugaran tim untuk memulai musim ini. Oke, ya memang kalau gue lihat sih dari pertandingan pertama lawan Novara itu grafik permainan itu meningkat. Jadi waktu pertama kali lawan Novara itu mainnya 3 kali 20 menit 3 babak gitu. Itu Milan awalnya hancur tuh. Backnya Theo ditaruh di tengah sama Gabriel kalau nggak salah. Ketinggalan duluan langsung 2-0. Sebelum akhirnya Milan bisa comeback dengan 4 gol. Nah, mulai ke sini tuh lawan Monza, lawan Piacenza, lalu kemarin lawan Brescia, gue lihat ada perkembangan permainan walaupun memang skuadnya berubah ya, nambah pemain karena tim pemain-pemain yang bergabung sama tim nasional udah mulai gabung gitu. Nah, mungkin dari lu Nas, ngeliatnya gimana Nas? Kalau gue ngeliat full sih waktu Brescia terakhir sih, Wak, karena pengen lihat Tonali aja. Dimasukinnya menit-menit akhir loh. Iyalah pasti, orang juga baru 2 hari. Nah kalau gue sih, kalau ngeliatnya skemanya ya mirip-mirip kayak musim kemarin sih, Pak, mainnya waktu di pramusim ini. Kayak belum ngeliat strategi baru yang diterapin Pioli sih. Kan harusnya kalau pramusim kan lu nerapin strategi baru apa gitu kan, buat diimplementasiin di permainan. Tapi menurut gue sih, hanya kayak combine pemain aja sih, masukin pemain. Kalau skema kayak mirip-mirip musim kemarin lah cara mainnya Milan. Oke, nonton Kang.
Kalau gue ngelihatnya sih emang udah padu, cuman yang jadi masalahnya, bukan masalah sih, pertanyaan. Misalkan nih Milan persiapannya nilainya 80 nih. Tim lain misalkan sama juga 80. Nah, versi Milan sama versi tim lain tuh bagusan mana? Nah, gue penasaran di situ. Kita oke lah, kita naruh sebagai Milanisti, kita naruh 80 tuh buat Milan tuh, karena prepare yang sebelum-sebelumnya. Cuman tim lain juga ada fansnya lain sebut 80 juga. Nah, gue penasaran 80 Milan sama 80. Juve kalah loh di uji coba pertama. Iya, kalah. Tapi yang kedua menang kan. Yang kedua menang 5-0 sama Novara. Nah iya, gue cuma penasaran gitu. Tapi dari segi permainan nggak ada yang berubah lah, nggak ada yang menurun, maksud gue nggak menurun dari yang sebelumnya gitu. Masih bisa kebilang peningkatan adalah dikit-dikit lah. Itu sih, Pak. Oke, sekarang gue geser ke laga Europa League mungkin sama pekan perdana Serie A. Milan itu lawan Shamrock Rovers dari Irlandia itu tanggal 17 malam atau tanggal 18 waktu Indonesia jam 1 pagi itu Milan away. Sejauh ini kita belum dapat konfirmasi nih, Bro. Siapa saja yang akan dibawa sama Pioli ke Irlandia gitu kan. Paling tidak ada 23 pemain nanti yang akan dibawa. Siapa yang akan diturunkan menjadi starting lineup juga kita belum bisa nebak. Tapi mungkin kira-kira dari Rizal lu udah bisa nebak starting eleven-nya Pioli musim ini akan seperti apa komposisi pemainnya? Kalau untuk komposisi utama musim ini sih menurut saya masih kayak musim lalu ya. Tonali masih dari cadangan. Ya mungkin Pioli nggak ngambil resiko lah untuk cepat-cepat menggeser Benacer yang udah klop gitu. Tapi kalau untuk match Shamrock ini kan ada beberapa pemain yang nggak bisa tampil gitu, kayak Leo yang cedera, terus Rebic yang masih hukuman, terus mungkin kayak ya ini mungkin akan diisi sama Hakan, dan di tengah itu mungkin diisi Paqueta. Sementara Tonali ini info yang saya dapat terakhir itu squad udah didaftarkan duluan, sementara dia baru tanda tangan kontrak, jadi ada kemungkinan Tonali ini masuk ke list yang pemain tidak fit, itu kayak semacam waiting list gitulah, tapi katanya itu masih tetap bisa bermain sih. Cuma kalau kayak tadi kan Romagnoli juga absen gitu, kemungkinan besar yang starting line up lawan Shamrock itu Kier sama Gabia, dengan di kanan Calabria dan kiri Theo, di tengah Casey Benacer, Castillejo dan Hakan, trequartista mungkin Paqueta, striker Ibra. Dengan kondisi yang sudah fit, pasti Ibra starter sih daripada Colombo. Jadi bisa dibilang nggak terlalu banyak perubahan kali Kang ya? Ya kalau untuk masih belum akan dimainkan dari awal gitu kan? Ya, untuk mungkin 5-10 laga perdana musim ini masih mengadopsi starting line up musim lalu sih. Cuma kalau misalkan nanti di tengah kayak di babak kedua menunjukkan performa yang lumayan oke, mungkin kayak Brahim Diaz, Tonali itu bisa ngegeser salah satu dari Casey atau Benacer gitu. Oke. Prediksi skor, Nas, lawan Shamrock? 3-1 gua. Tetap pembobolan lah, karena back belum padu banget. Yang Robi? Tapi kan akhir-akhir ini kan juga sering kebobol duluan terus baru comeback gitu kan. Gue malah suka kayak gitu sih, Wak. Daripada ngegolin duluan. Tapi masalahnya Shamrock nggak punya supporter di Indonesia, jadi nggak bisa ceng-cengan. Apa lah. Ada IG kan, nih serang-serangan di IG aja kita. Yang Robi, prediksi skor berapa? Sama kayak Anas, Wak. Alasan kebobolannya bukan karena backnya, karena lapangnya biasanya jelek kan. Kalau main itu. Iya beneran, lapangnya di bawah standar ini. Rasis nih udah nih, bahas-bahas negara nih udah nih. Dublin biasanya bagus sih. Ya. Oke, dari Rizal. Ya mungkin 2-0 atau 3-1 deh. Hampir sama ya. Dari Dian. Iya, sama 3-1 kebobolan karena fisik pasti kebobolan di akhir-akhir sih gue rasa. Bukan di awal-awal.
Bukan ya. Kebobolan duluan, gue rasa kebobolan duluan. Ya udah lu main sampingan sama Dean tuh. Mungkin terakhir nih dari gua, sebelum nanti kita di next episode kita coba bahas masalah Serie A di Giornata pertama lawan Bologna. Dengan komposisi yang ada sekarang, mungkin target realistis Serie A tingkat padat mungkin dari Anas. Scudetto, Champions League, harapan Scudetto. Cuma realistis posisi 4 masuk zona UCL. Oke. Ya mungkin dari Rizal. Masih 4 besar. Bisa lah ya, 4 besar ya. Masih bisa lah ya. Ya, target yang masih realistis dan hampir bisa pasti kecapai itu 4 besar. Selebihnya itu bonus. Bonus. Dian. Milan bisa Scudetto. Kalau beli Kovac sama Bell. Ada ujungnya. Oke deh, thank you semua buat teman-teman atas waktunya di episode kali ini. Mungkin Rizal kalau mau promosi akunnya. Oh iya, untuk teman-teman yang main line bisa add Diavolo News. Kalau ID mungkin agak susah cari hashtagnya aja. Ada bisa hashtag Mercato Milan, nanti ketemu timeline Diavolo News. Nanti di situ saya kasih infonya. Lumayan ini sih, soalnya saya juga sering dapat dari staff Milan sama dari Vito Angele-nya langsung. Jadi, mantap. Nanti bisa dapat info yang eksklusif di situ. Oke, Rizal, semoga sukses dengan akunnya. Semoga follower-nya banyak deh. Dan bisa menambah khazanah permilanistian, info-info Milan, tidak hanya dari Milanisio ID. Banyak banget akun-akun di Twitter, di Instagram yang karena memang Milanisti termasuk fanbase yang cukup besar juga di Indonesia sih. Gue rasa gitu. Oke, thank you semuanya buat teman-teman. Ya buat teman-teman. Nas, promoin dong akun YouTube-nya. Akun YouTube-nya MI lah. Oh, iya. Nih buat teman-teman semua ya yang suka lagi digabut nih di rumah aja nonton YouTube ya Milanisti Indonesia. Ya, jadi nggak cuma nonton bola doang, nggak cuma nonton bola doang pas AC Milan main, tapi juga kita bisa lihat ulasan, prediksi ataupun berita-berita tentang Milan. Di like, dan komen, subscribe, jangan lupa. Oke. Thank you buat semua teman-teman, sukses buat semua, jaga kesehatan semua. Sampai ketemu di episode berikutnya. Alhamdulillah sudah sampai 3.000 subscriber sekarang, mudah-mudahan bisa terus sampai 5.000, 10.000 dan seterusnya. Semoga sampai nyengin bembong. Semoga kita Buletin Milanilo bisa terus memberikan informasi yang kalian butuhkan, informasi tentang Milan dan juga tentang Milanisti Indonesia. Ya, sukses semuanya. Ciao. Salam Milanisti Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.